Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sultan Mas'ud SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran. Semoga senantiasa diberi kesehatan serta dilindungi oleh Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana atas rahmat serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan beraktivitas seperti biasa. Kedua kalinya, selawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya Lataiful Afidah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dari program pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah B dengan NIM 0603072056 akan menjelaskan mengenai mukjizat atau i'jazul Al-Quran. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari kata i'jaz, dari isim masdar a'jaza yu'jizu i'jizam, yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau keluputan. Sedangkan secara terminologi, i'jazul Al-Quran ialah penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan peranan i'jaz dalam Al-Quran. Tujuan pertama Al-Quran ialah memberitahukan kepada seluruh umat manusia bahwasanya Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran ialah sebenar-benarnya mukjizat seorang nabi atau rasul. Yang kedua, membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan bahasa manusia, karena Al-Quran memiliki seni dan bahasa yang sangat indah dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dan kadar mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dengan begitu, semua bukti-bukti semuanya juga terdapat di dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan-tantangan yang membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Yang pertama, Allah SWT menantang mereka untuk membuat semisal atau keseluruhan Al-Quran, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana 'ala ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Di sini bisa dijelaskan bahwasanya Al-Quran tidak ada yang bisa menandinginya walaupun dibantu oleh jin. Tahapan yang kedua, maka untuk tahap ini Allah meringankan tantangan itu dengan firman-Nya sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Hud ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah
Qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran, lalu dikatakannya bahwa itu dari Tuhan. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surah saja yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang benar dalam tuduhan kamu. Namun, dalam hal ini tidak ada yang bisa membuktikan untuk membuat satu surat pun. Dilanjutkan tahapan ketiga, Allah lebih meringankan lagi apa yang ditantangkan kepada kaum-kaum Arab, yaitu dengan membuat satu surat saja seperti yang tercantum dalam surat Yunus ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Atau patuhkah mereka berkata, dia Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar tuduhanmu, maka buatlah satu surah semacamnya, dan panggillah siapapun yang dapat kamu panggil selain Allah jika kamu benar-benar dalam tuduhanmu. Kemudian dilanjutkan dalam tahapan keempat. Nah, pada tahapan ini diturunkan Allah ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Makkah, dan Allah menurunkan wahyu yang berisi tentang tahap yang keempat kepada Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah walau satu surah yang lebih kurang semisal dengan Al-Quran. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar dalam keraguanmu. Tetapi dalam tantangan semua itu, kaum Arab tidak ada yang bisa menunjukkan bahwasanya Nabi adalah salah. Dengan begitu, Nabi adalah sebenar-benarnya Rasul yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah aspek kebahasaan. Gaya bahasa dalam Al-Quran sungguh membuat orang terpesona karena sangat singkat, padat, dan akurat. Seperti contohnya firman Allah surat An-Nazi'at ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Artinya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Tidak hanya itu, selain di situ, dalam tata bahasa Al-Quran terdapat banyak keistimewaan. Seperti dalam Al-Quran terdapat 19 huruf dalam kata basmalah, dan lain sebagainya. Aspek kedua yakni tentang pemberitahuan gaib. Dalam aspek ini, kisah Fir'aun pada abad 12 sebelum Masehi, yang mana perincian kaum-kaum terdahulu juga tidak ada satupun yang dipaparkan oleh kitab apapun. Namun, kisah Fir'aun ini diungkap dalam surat Yunus ayat 90-92. Dan Fir'aun pun sampai sekarang masih ada.
Aspek ketiga yakni isyarat-isyarat ilmiah. Al-Quran mampu memberikan isyarat tentang ilmiah sebelum manusia menyadari kebenarannya, meskipun bukan merupakan kitab atau buku ilmiah. Seperti contoh tentang reproduksi manusia yang diterangkan disitir dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Di dalam surat ini memberikan penjelasan tentang reproduksi manusia, dan ayat tersebut dikemukakan pada 15 abad di mana manusia belum mampu untuk mendeteksi proses produksi manusia tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang tadi, kita bisa simpulkan bahwasannya Al-Quran ialah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.